Nabi pernah mengatakan, "Salasatun la yara wajhi yaumal qiyamah." Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 kelompok kelak di yaumil qiyamah tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bukan termasuk 3 kelompok ini. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, aqul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Siapapun yang durhaka kepada kedua orang tua, bagaimanapun dia hebatnya beribadah, bagaimanapun hebatnya ia bersedekah, semua itu enggak ada nilainya insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan dia dipastikan bakal menjadi penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ketika naik ke mimbar, beliau mengatakan amin, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai sholat jamaah, sahabat bertanya, wahai Nabi, tumben engkau ini naik ke mimbar mengucapkan amin. Maka apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ketahuilah, tadi malaikat Jibril datang kepada aku dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah, dan aku diminta oleh Jibril untuk mengamini doanya malaikat Jibril. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Di antara doa malaikat Jibril, man adraka ahada abawaihi walam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, siapapun yang menemui salah satu orang tua atau keduanya, baik bapaknya saja ataupun ibunya atau kedua-duanya, akan tetapi dia tidak berbakti kepada keduanya, naudzubillah, kalau sampai dia menyakitkan salah satu hati orang tuanya, famata, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih apabila ia menjengkelkan salah satu dari orang tuanya, kemudian dia meninggal, fadakhalan nar, maka dipastikan, kata malaikat Jibril, mudah-mudahan dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dia dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah amin, Nabi Muhammad mengaminkan doa malaikat Jibril. Siapapun yang tidak pernah berbakti kepada orang tuanya, lebih-lebih menyakitkan salah satu dari hati kedua orang tuanya, maka sudah dipastikan dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ana bari'un mimman la tu'addi haqqa walidaih. Kata Nabi Muhammad, aku tidak bakal memberikan syafaat kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Padahal satu-satunya kita harapkan di yaumil kiamat bukan amal ibadah kita. Satu-satunya kita harapkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya kita umat Nabi Muhammad, seluruh umat dari nabi-nabi terdahulu, mereka mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kata Nabi, wa man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Hati-hati, ketika nama Nabi Muhammad disebut, jangan cuek. Ya. Siapapun yang cuek ketika nama Nabi Muhammad disebut, ini yang marah bukan Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan nama beliau, maka jangan sampai kita diam.
kita balas dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini diantara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang apabila ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad diantaranya dan ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah untuk membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sekali, ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 sholawatan. Kata Nabi Muhammad, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra'u kama qala. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepada aku sekali saja, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 sholawatan. Bisa kita bayangkan, satu sholawat ya, yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad dibalas oleh Allah dengan 10 sholawatan. Apa sholawat Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu Ar-Rahmah. Ketika kita membaca satu sholawat, Allah berikan kita 10 rahmat. Al-Habib Abdullah di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah, beliau mengatakan, "Lau sallallahu ala abdihi marratan wahidatan lakafahu syarafan wa karamatan. Wa kaifa bi asri salatin li kulli salatin yusalliha al-muslimu ala nabiyyi." Kata Al-Habib Abdullah, seandainya seseorang mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka cukup baginya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali, disebabkan ia bersolawat sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasul SAW beliau mengatakan, la yusalli, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad atas perintah dari Allah dan menyampaikan salam Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Jibril, ya Muhammad, innallaha yukrimuka salam. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada engkau. Wa yaqul, dan Allah mengatakan, la yusalli 'alaika ahadun illa sallat 'alaihi sab'una alfin minal malaika. Wa man sallat 'alaihi al malaika kana min ahlil jannah. Kata Jibril, wahai Muhammad, tidaklah seseorang bersolawat kepada engkau sekali saja, kecuali ada 70.000 malaikat Allah bersolawat kepada orang tersebut. Kita nih membaca satu sholawat sallallahu ala Muhammad, maka kita mempunyai 70.000 malaikat yang bersolawat kepada kita. Wa man sallat alaihi al malaika kana min ahli jannah. Maka barang siapa yang para malaikat-malaikat Allah bersolawat kepadanya, kana min ahli jannah, dia bisa dipastikan akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, kata Nabi Muhammad, yaitu meremehkan sunnah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ini nggak mampu melaksanakan sunnah Nabi, cuma kita meremehkan atau menghinanya. Kadang-kadang kita ini ikut-ikutan orang gila. Orang pakai cadar dibilang ninja katanya. Astagfirullahaladzim. Pada hukum yang muktamad, hukum yang paling sahih, dalam pendapat Imam Syafi'i, memakai cadar itu hukumnya wajib. Ya, ini hukumnya muktamad. Ya. Memang ada sebagian mengatakan sunnah. Jangan sampai kita ini ada orang bercadar, kita alergi. Seperti orang-orang kafir, ikut-ikutan orang kafir. Ini agama Islam harus kita muliakan. Iya. Jangan sampai kita ini alergi melihat orang pakai jubah, pakai tongkat. Belum tua sudah pakai tongkat. Iya. Betul. Luar biasa. Ya.
Tongkat ini sunnah. Allah, salli ala. Ya, walaupun muda bukan masalah mudanya, walaupun muda pakai tongkat ini sunnah. Makanya guru-guru nggak enak sekarang pakai tongkat. Kenapa? Takut diekspos. Iya,